Hai, ketemu lagi dengan gue Odo Dan gue Rama Sips di Bagus Nonton Bareng. Ya, kita sekarang mau nge-review dan sedikit sinopsis dari film horor Indonesia di 2021. Tuh, Judulnya Gibah. Gibah. Gibah itu apa sih, Pak? Artinya membicarakan tentang orang lain kebenaran, tapi kalau diceritakan bisa menyebabkan satu atau dua atau tiga pihak tuh menjadi bersiteru atau menjadi tidak enak. Kalau yang menceritakan Tapi tidak benar, tidak benar, itu fitnah. oh fitnah. Benar-benar. Dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya nggak boleh. Tapi ya kita kan nggak terhindari. Gosip Ya. termasuk gibah segala macam. Ini film tentang gibah ya. Gibah ya, film tentang gibah. Jadi ini ntar kita mau ngomongin sinopsis, Sis, terus terus pesan. teori nggak usah. Ada teori, nggak ada misterinya film. Nggak ada misterinya. Jadi teori dan apa? Gamblang. Pesan dan makna pesan aja ya. Nggak ambigu ya, Bang. Gamblang. Jadi jelas banget film. Jadi film ini disutradarai oleh Monty Tiwa. Kalian kalau nggak tahu Monty Tiwa sering banget bikin film horor. Jadi all about pocong. Misalnya, Jadi kalau dulu tuh ada ya kuntilanak 1, kuntilanak 2, kuntilanak 3, terus dilanjutin kuntilanak 1, kuntilanak 2, kuntilanak. Jadi kuntilanak 1990 ada kuntilanak 2000. Kalau ini Monty Tiwa pocong 1, pocong 2, pocong 3, pocong origin yang di 2019. pelajaran gua di kuliah dulu Pak, kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3. Tapi overall Monty Tiwa pas bikin pocong itu apa creepy-nya. Apalagi pocong originnya. Jadi ada dulu tuh ya bikin jargon. Motonya pocong itu ditakuti lawan dan disegani lawan dan kawan. Ditakuti lawan dan disegani kawan. Mantep. Dan si Monty Tiwa ini juga ini nih, Pak. Jadi dia ini peraih Piala Citra juga ternyata. Untuk film Banyak banget ya, tapi yang gua mau sebutin ini adalah Juli di bulan Juni. Itu pernah nonton juga. Terus Denia Senandung di Atas Awan, itu filmnya bagus. Terus gua nggak tahu ini mungkin dia menang nih Festival Film Jakarta. Jadi Mendadak Dangdut, Pak. Siti Kamal. Terus Denia Senandung Awan, Sabtu Bersama Bapak. Jadi overall dramanya nggak dapet. salah casting. Jadi kita ngomongin langsung ke sinopsisnya ya. Sinopsisnya ini ada sekelompokan mahasiswa yang bikin media atau koran Kampus. elektronik di kampus. Koran elektronik di kampus. Jadi di situ ada yang namanya Kak Arga, itu Farel Bramasta, terus Firly Anggika Bosterly, susah namanya. Terus di situ juga ada Okta yang dimainin Adila Fitri dan Arafah Arianti atau Ulfa dan Mbak Semok namanya Josephine Brimstone. Boleh kali ya? Mbak Itu Yolanda. Bodinya Yolanda. Nanti kita bahas ya bodinya. Yolanda ya. Jadi kelompok ini membuat suatu berita atau informasi untuk kalangan kampus. Tapi di dalam beritanya itu ini yang dipermasalahkan, Pak. Jadi ada salah satu anggotanya Okta, ya kan? Okta ini dia bikin tentang Artikel tentang dosen itu ya? Bikin tentang dosen sama mahasiswanya ada hubungan dan ditambah-tambahkan sehingga menjadi fitnah di kalangan kampus, sehingga si yang perempuan yang difitnah itu ngegugurin kandungan. Dan hal ini memicu kedatangan atau kemunculan jin ifrit gitu. Jin ifrit, jadi ya itu ntar kita mau bahas ya di itu ya. Terus si temannya Firly ini ikut sial ya, Pak ya? Bukan ikut sial. Ke bawah. Ke bawah sial, soalnya dia bawa apa tuh yang Ikut menyebarkan ya. Hasil dari investigasi si Okta Ya. ke kelompoknya. Betul. Terus di tengah cerita itu si Firly ini kan dapat tugas nih, Pak ya. Dapat tugas sama Kak Arga yang
diperankan sama si Pharrell. Tapi tugas ini dikasih awalnya sama Yolanda. Terus si Firly-nya, si Yolanda nelpon Firly. Firly, gua lagi sakit nih, tolong lu gantiin tugas gua nih. Padahal Firly itu mau nganterin orang tuanya ke rumah sakit. Ya udah deh, gua iniin deh, gua tackle deh. Di tengah-tengah dia lagi ngeliput, datang Arafah nih Pak nih. Satu, ya si Arafah lagi, siapa namanya? Ulfa di situ. Yang dimainin sama Arafah Rianti. Lihat deh Firly. Lihat deh Firly. Kok ini Yolanda nih? Lihat lagi di mana ya? Firly kan yang tadinya udah capek-capek, nggak sarapan ya kan? Nggak ini bukan tugas dia gitu kan? Nggak nganterin orang tuanya ke rumah sakit. Kayak dong Pak. Wah, lagi di mana dia nih? Kayaknya lagi di hotel nih. Akhirnya ngegibah Pak. Awalnya nggak seneng hati, Firly datengin si Yolanda keesokan harinya ya, lusa atau kapan pas masuk ke kampus. Katanya, kemarin lu habis check-in ya di hotel ya. Kenapa lu katanya? Apaan? Nggak usah, ribut. Akhirnya Yolanda sama si Firly ribut gara-gara si Ulfa abis ngibah bikin ribut si Yolanda sama si Firly. Habis ribut gitu, si setan yang tadi, si jinnya tadi ngeganggu si Firly Pak. Kan kulitnya yang kebuka gitu. Di kamar mandi soalnya habis ngegibah. Nggak enak hati si Yolanda digituin sama si Firly. Dibuatlah artikel yang dibikin sama Okta. Tadi kan soalnya kan artikel itu ditolak sama si Kak Arga, si Pharrell. Diedit, difitnah si Firly. Habis difitnah si Firly, si Yolanda langsung dapet apa tuh Pak ya namanya, ganjarannya, reward ganjarannya dari Allah langsung ya Pak. Kayak si Firly juga langsung di kamar mandi tuh gitu langsung. Kalau ini beneran tapi sampai jarinya kepotong ya? Ya betul. Terus karena udah terlalu rumit jadi hantu setan, ditolongin lah sama si Umi yang diperankan oleh Asri Welas ya. Asri Welas dan suaminya Umi. Jadi si Asri Welas itu dia kayak punya kekuatan, tiba-tiba matanya jadi putih, plong, gitu. Yang pertama Okta disadarin kan, Okta pulang ke kampungnya dibawa Mayanya. Akhirnya dia mau menyelesaikan permasalahan, tapi nggak selesai. Dan diakhiri terus ada scene di mana ntar kita di pesannya ya, ada scene di mana dari pesannya yang kita mau sebutin. Tapi ini langsung aja ceritanya ke akhirnya itu si Firly sama Firly kemasukan atau dibawa rohnya ini sama jinnya ke alam gaib, terus dibantuin sama Umi, dan disitulah kebawa akhirnya Firly dari alam gaib, lepaslah semuanya, jadi nggak boleh gibah. Itu ceritanya secara keseluruhan sinopsisnya seperti itu. Intinya seperti itu. Intinya kayak gitu doang. Jadi kayak kesialan yang berantai. Betul. Terus ya kita mau lihat scene-scene yang kayaknya nggak masuk akal ya Pak. Di mana yang pertama itu Opi Kumis ya. Ya. Opi Kumis itu palanya buntung sama tasbihnya sendiri. Jadi menurut gua itu, bagi gua kayak pemaksaan. Soalnya film itu kayak dimana film niru dari film Iblis sebelum Iblis menjemput ayat pertama. Sebelum Iblis menjemput ayat pertama. Cuman nggak di set up dari awal. Cuman kalau di sebelum Iblis menjemput itu di setup dari awal. Gue sendiri nggak tahu ya kenapa Monty Tiwa mutusin harus ada scene gore kayak gitu yang keras. Benar. Scene kepala putus dari badan itu kan lumayan keras ya. Maksudnya audiensnya berarti nanti kalau di barat tuh di ratingin remaja 18 tahun ke atas. Sementara di awal-awal film kayak film-film biasa yang anak kecil bisa nonton, selalu kayak gitu. Kayak dulu film Susana juga gitu. Ada banyak film kuntilanak gitu, ada film ada banyak anak-anak juga kan, ada banyak anak-anak. Supaya nggak tahu anak-anak, ini ada anak-anak kan ikut nonton, nggak tahu filmnya ternyata sadis.
Yang filmnya Jessica Mila juga begitu kan? Si siapa tuh namanya? Film Jeremy Thomasnya dibuntungin sama gergaji. Mata Batin juga gitu. Anak-anak jadi kayak mestinya udah mulai dipisahin kalau memang audiensnya bisa nonton anak-anak, nggak perlu yang terlalu gore kayak gitu, unnecessary. Betul. Waktu scene-nya kejadian, kita bukannya ketakutan untuk mata gini, malah ketawa, ngakak. Kayak Di filmnya ini salah apa Oh, sih? hampir semua filmnya yang buntungin bala. Tapi Kumis salah apa gitu, jadi sampai dia harus sampai diputusin sama apa? Sama tasbihnya sendiri loh, sama tasbihnya sendiri Kayak- diputusin. Wow, gitu, nggak penting gitu kan? Padahal itu cuma mimpi ya. Mimpi lagi. Padahal cuma mimpi. Kita udah heboh nih, wah ini asin apaan nih bro? Udah mimpi, untungnya cuma mimpi sih. Betul. Tapi kan masuk ke dalam cerita. Nah itu dia udah cerita. realistis Udah banget flow, ya. udah flow. Realistis banget sih buntungnya. Cuman gue bukannya ngomong bandingin, cuman kalau di filmnya Timo Cahyanto ya, Timo Cahyanto film Sebelum Iblis Menjemput ayat pertama itu udah di set up dari awal si kakaknya ini nggak mau ngikutin adiknya, mau ngikutin Chelsea Islan, adik tirinya kan di situ. Tapi di situ kesel banget, akhirnya si adiknya itu yang udah kemasukan tuh ngambil boneka voodoo, dipatahin tangannya, terus kakinya dipatahin, akhirnya pala diputusin, ditarik gitu. Wah, panjang. Akhirnya sampai putus. Nah itu bagi gue itu soalnya udah di set up, Pak. Betul. Udah di set up. Soalnya kalau ini kan set upnya kan Opi Kumis kan selalu Ngebanyol ya. suka ngebanyol. Nggak suka sama yang konyol-konyolan. Nah bener, jadi di film ini nih creepy-nya ini selalu diganggu sama banyolan dari si Opi Kumis gitu. Ini kita boleh bahas si siapa yang Langsung ke pesan aja ya. yang itu jilbab itu boleh Oh, si bahas Arafa di apa? film di sini aja. Di sini ya? Di sini. Jadi kita nandain kalau ada beberapa scene di mana si Ulfa, Ulfa gitu kan. Ternyata Alfa Rianti ya? Alfa Rianti ini diperankan oleh Alfa Rianti ini adalah awal dari semua permasalahan. permasalahan. Jadi kunci pertama kenapa bisa jadi perentetan serial ke bawah itu ya dimulai dari Dari omongannya si Ulfa. ya, gitu. Kalau bisa dilihat ya dari pertama nih si Ulfanya ngomong. Memang gini Pak Salih, Pak. Memang si Okta yang nyari data ya, nyari data pertama kali. Betul. Tapi yang dari mulut keluar gitu kan, yang dari Iya, mulut keluar itu Kan dia ngadu domba dulu sama Yola. Ya kan itu kan yang awalnya itu kan yang bikin pelik kan kalau dia nggak diadu domba sama Yolanda udah kalau beritanya Okta nggak jadi dipublis juga nggak apa-apa gitu. Cuman kan dia terpancing karena Firly bilang kalau dia check in. Kenapa dia Firly ngomong dia check in? Karena bisa dibilang hasutan dari si Ulfanya gitu. Yang pertama Ulfa bilang kalau yang pertama nih ya, Ulfa bilang lihat deh si Yola lagi di mana nih? Lagi check in, marah dong Firly. Terus yang kedua di mana scene si Ulfa ini walaupun berhijab tapi dia ini nggak tahu tentang hukum dari gibah. Ya ampun nih, cuman gibah doang. Ya kan padahal dia kan punya basic ya, maksudnya punya basic kalau tahu tentang aturan gibah. Dan yang ketiga itu pas terakhir di ya. bawah film. Epilognya malah bisa ya. Di mana si temennya Reno ya ngebawa Yola itu naik ambulan, terus si Ulfanya bilang jangan-jangan Ulfa si Yola sama si Reno atau Randy namanya Reno jadian lagi nih. Nah itu kan udah suatu mancing untuk orang lain bergibah gitu. Jadi ada suatu pesan ya di dalamnya Pak ya. Betul, nanti kita akan masuk ke sesi itu kan. Tapi kalau kita bahas sedikit tentang filmnya gitu ya, kita unsur-unsurnya segala macam. Actingnya sih lumayan ya. Acting dari pemeran utamanya si Boss Sterling, Anggika Bosterli, terus ibunya, terus Umi-nya, si Asi Welas, sama yang orang Ambon tuh si Sasa Utari juga lumayan. Dan selebihnya dari itu actingnya Kayak nggak ada. iya gitu. Mereka nggak usah ikut main dalam film juga kayaknya nggak apa-apa gitu. Oh kecuali Yolanda. Oh Yolanda harus ikut dia. Harus ikut ya. Harus ikut tuh, wajibnya. Cuma kan ntar ada di pesan. Mm-mm. Ya itu tentang filmnya. Jadi kita langsung masuk ke dalam pesan di dalam film ini. Yang Kita udah bahas ada 4 ya. Jadi yang pertama itu filmnya tentunya membicarakan tentang sesuai dengan judulnya yaitu gibah. Bahayanya gibah,
dan apa yang bisa terjadi pada orang lain kalau kita melakukan yang namanya gibah. Iya betul. Tapi lebih dari itu, film ini bukan hanya mengangkat tentang gibah, tapi dia juga mengajarkan kita. Ini salah satu poin yang gue suka dari filmnya, Pak. Hah? Jadi filmnya memberitahukan di akhir film tuh kalau kita nggak sengaja ngegibah, kita bisa baca doa. Itu terakhir film ya. Nah, itu bagus banget. Bagus banget film ini, seperti mengajarkan kita sesuatu gitu. Ada inilah, ada isinya. Ada isinya. Ada Gitu. isinya. Kalau tentang punishment atau apa hal-hal buruk yang terjadi pada mereka yang gibah di dalam film itu kalau menurut gue nggak realistis. Gitu. Karena gue banyak ketemu sama orang yang gibah, nggak langsung. hidup mereka baik-baik aja gitu kayak. Nggak langsung di situ juga. Nggak langsung di situ. Cuman metafora kali Pak ya, di dalam film langsung. Soalnya kan ini bukan Kalau sinetron. nunggu sampai itu jangan lupa. Kayak film sinetron jadi. Nah yang kedua itu tentang Masa sekarang, karena ini kan dibikin kan 2020, jadi kan dibikin pada masa pandemi COVID-19. Jadi di situ ada scene di mana Kak Arga sama Firly lagi ngeliput di penjualan daging spesial. Ternyata daging spesial Ilegal, ini ya. ilegal. Daging ini daging anjing, daging kelawar, ular, kucing ada ya di situ ya. Dan di situ scene-nya emang bagus banget, dapat banget tuh, creepy-nya dapat banget. Itu tentang kayaknya mau ngangkat tentang pandemi sekarang diangkat ke situ gitu kan. Terus ada juga kalau yang di situ juga tentang ini Pak, memakan hewan itu juga salah satu pesannya kan? Iya benar, pesan yang ingin disampaikan dan itu dapat banget ya. Bahkan disebutin nama dia karena emang filmnya dibuat lagi suasana COVID. Dia bilang tentang hal-hal itu disampaikan lah gitu. Dapat banget. Cuman agak sedikit, kita waktu pertama kali nonton agak sedikit kayak ini kalau misalnya orang-orang Manado atau Batak nonton. Iya benar. Tapi faktanya kenyataannya kita berdua suka yang ini poin kedua yang gue suka sama berat gue tentang film ini adalah film ini mengkampanyekan dog is not food. Ya betul, itu banyak sih ya. Jadi pesannya tuh banyak sih, Ya. gibah, tentang COVID, Nah, yang ketiga adalah tentang dog is not food. Itu bagus banget. Jadi terlalu diempasis. Ada daging anjing dipajang. Sorry ya kalau kalian tersinggung. Daging anjing dipajang terus ada anjing yang kok sampai ngebunuh anjing di dalam karung. Itu terlalu berani ngangkat nggak sih Pak menurut Pak? memang agak terlalu berani, tapi kalau gue dapat Iya, ada. rasa ngilunya gini ya. Oh, Anggika Borsellino soalnya yang dipakai tuh Anggika Borsellino, mungkin Anggika Borsellino kayaknya nangisnya beneran gitu. Gue sih nggak mau ngejudge ya buat kalian yang makan daging itu ya. Tapi kayak gue juga sendiri nggak bisa ngebunuh ayam yang mau gue makan atau sapi yang mau gue makan. Cuman misalnya orang yang mau makan anjing gitu ya, terus dia suruh ngebunuh sendiri anjingnya, ya kan? Kayaknya Bisa nggak? Terus nanti dia bisa balik ngomong sama gue, ya udah lu makan ayam, lu berani ngebunuh ayam? Gue juga nggak bisa sih. Jadi Cuman sebenarnya sih- apalagi dog gitu kan, di situ gitu lah. Jadi sih sebenarnya kalau menurut kita sebagai animal lover atau pencinta hewan, anjing, kucing itu bukan hewan ternak atau untuk dimakan, tapi hewan peliharaan. Mereka punya rasa, mereka punya kedekatan sama manusia yang melebihi hewan-hewan ternak gitu loh. Kalau ayam sama sapi, mereka hidupnya orientasinya hanya makan gitu. Udah ada juga di kitab suci kita gitu kan. Iya betul juga. Dan ini pembahasan tentang dog is not food itu penting banget dan Terlalu diempasis Pak ya. ada kelelawar itu kan. Ya di situ ada kelawar. Jadi ini sangat ini sangat penting. Kenapa? Karena kita semua tahu sebagian teori yang mengatakan kalau COVID ini tersebar gara-gara memakan kelelawar. Kan kelawar. Kita pernah bahas di film sebelumnya tentang film judulnya Contagion gitu kan, dimana semuanya berawal dari kelelawar yang memakan Makanan. pisang, terus Jadi ayam liurnya jatuh dimakan sama babi. nah, babi dimakan sama Babi ya. Enggak bagian makan sama babi. Jadi ayam liurnya Oh, yang iya. bekas kampret kena salaman sama orang. Akhirnya orangnya kena penyakit yang misterius. yang belum nonton tuh bagus sih, kita udah bahas. Jadi itu adalah tempat 3 pesan yang secara gamblang atau terlihat di filmnya. 3 pesan ya, 3 pesan. Tapi ternyata kalau kalian nonton film ini lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi, ternyata menurut gua berdua ini, abang gua sama gua, ada pesan yang sangat besar. Maknanya pesan tersembunyi yang ingin Motiviwa sampaikan, yaitu apakah kalian menandakan kalau karakter utamanya di sini tidak berhijab? padahal muslim ya Pak. Padahal muslim. Di Kabok Seri
Padahal Muslim. Kipir nih. Tapi di sini beragam suku ya. Ya, betul. Suku. Nah di sini justru kemalangan atau sesuai dengan judul gibah itu sendiri datangnya dari karakter si Uli yang diperankan oleh Ulfa yang diperankan sama Arafa Yanti. gitu kan. Apa Yanti? Dan ini terlalu diemfasis sampai 3 kali, membuat kita berpikir kalau memang si sutradara ini bermaksud untuk menyampaikan hal tersebut, yaitu adalah tidak semua orang yang berhijab perilakunya itu sudah sesuai dengan aturan agama, dan tidak juga yang tidak berhijab itu tidak sesuai. Jadi Jadi belum tentu juga orang yang tidak berhijab itu tidak mempunyai iman atau tidak memiliki pengetahuan tentang agama. Gitu. Yang mau disampaikan mungkin seperti itu ya. Betul. Yang kita tangkap sih seperti itu. Soalnya gitu. empatis banget si Ulfa, yang dimainkan oleh Rafa Rianti berhijab. Dia yang kayaknya tanpa sengaja menghasut si Viola, padahal dia itu ngeposting foto yang lalu, bukan foto yang sekarang. Itu kayak dia memancing untuk gibah. Yang kedua, pada saat Umi ngomong tentang gibah, dia malah ngomong, ya ampun ini cuman gibah. Ya kan, kayak kan dia kan berhijab tapi pengetahuan muslimnya nggak sesuai dengan hijabnya. Terus yang ketiga itu pada saat terakhir epilognya, mungkin epilog ya itu ya. Pada saat terakhir mau jalan, Viola lagi sama Reno udah naik ke ambulans, dia ngomong langsung kayak mancing orang untuk gibah. Jangan-jangan Viola sama Reno nih mau jadian nih. Nah, Itu kan pertama kali nonton itu kita langsung kayak, oh shit, she did it again gitu, kayak berkali-kali gitu, terlalu diemfasis. Nah, jadi walaupun dia berhijab, tapi belum tentu di sini jadi itu keseimbangan dan apa ya yang ditonjolkan sebenarnya sih yang kita mau ngomongin ini bukan rasis ya, soalnya kan gue karena di sini juga ada karakter Umi yang berhijab, benar. tapi dia justru pengalamannya lebih hijab, pengalamannya besar banyak gitu, jadi tanpa berusaha menjatuhkan. ya benar sih kalau gue bilang bisa dibilang hijab tidak menentukan keimanan seseorang. Betul. Hijab adalah simbolik doang aja. Nggak tahu ya, sense of fashion. Maksudnya kayak emang dianjurkan di Islam untuk tertutup gitu kan. Tapi bukan berarti dengan menggunakan hijab terus seseorang itu udah menjadi benar. Iya sih. Di film ini yang berusaha tonjolkan seperti itu. Kalian jangan bilang kita rasis ya, soalnya kita juga muslim. Banyak keluarga kita juga yang nggak berhijab, tapi nggak kayak gitu. Jadi kita cuma pengen nyampein dan apa yang ada di dalam film itu. Dan kita juga penggemar gypsy ya Pak ya? Di Bekasi? Iya. Oh ya. Itu juga fenomena yang luar biasa nih. Oh iya dong, itu kan makanya kalau di luar Indonesia tuh kayaknya gitu nggak ada. Jadi kalau kalian udah sampai menit ini nonton, terus kalau kalian berpikir salah nih, abang-abang salah menilainya, nggak gitu. Coba kalian nonton lagi terus selami lagi alam bawah sadar dan lihat keluar faktanya seperti apa. Gitu ya. Jadi itu ya yang tidak kita mendapatkan arogansi, justru kayak arogansi di jalanan itu datangnya justru dari golongan yang iya dong itu ya. Soalnya kan mungkin mayoritas ya Pak. Mayoritas. Jadi kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Ya. Jadi di sini kita cuma pengen ngegibahin si Arafa. Jadi kita cuma pengen kasihan ya Arafa Rianti ya dapat karakter seperti itu ya. Gua kalau jadi Arafa Rianti nggak mau baca dulu, filmnya enggak, masa gua jadiin kayak ginian, jadiin lagi percobaan, dan gua digibahin sama orang gitu. Jadi di Bagus Nonton Bareng ini bukan hanya sinopsis atau filmnya yang kita bahas, tapi di balik film tersebut ada pesan-pesan yang tersembunyi atau ada isinya. Jadi di film Gibah aja ada isi. Betul, ini ya bagus Pak. Itu gua gibah sih tadi Pak. Ini sorry ya, suaranya lagi hujan gini jadi Ya, gibahnya sakit aja Pak. Apakah ini ada sesuatu dari Jadi karena kita ngegibahin film gibah. emang kebanyakan si YouTuber gibah semua gitu. Ya, kita cuma pengen ngasih kasih informasi kalau filmnya ini berisi
filmnya ini juga mempunyai makna Ya. dan ada pesan tersembunyi di balik filmnya itu. Gara-gara gibah. Wah, Ya, ntar kita ketemu lagi ya di film-film lainnya, film-film Indonesia dengan Godok, juga Ramasin di Bagus nonton bareng.